Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Salam Rapi 5155, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bapak Muhammad Rohanuddin, para direksi, para direktur penyiaran, direktur keuangan, direktur SDM, Bapak Ibu, staf dan pejabat Lembaga Penyiaran Publik Indonesia yang saya hormati, Ketua Daerah Khusus Ibu Kota beserta pengurus yang hadir yang saya hormati, sahabat saya, jajaran pengurus Rapi Nasional, baik pengurus harian maupun DP2ON, Bapak Ibu dari Satker, Lembaga Penyiaran Indonesia, seluruh Indonesia, sahabat-sahabat saya, pengurus daerah seluruh Indonesia yang saat ini berada di daerah-daerah, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia, limpahan kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim, bertemu dengan seluruh jajaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita semuanya. Allahumma amin. Salam senantiasa kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Sungguh berbangga hati Lembaga Republik Indonesia di bawah naungan, di bawah kendali Bapak Direktur Utama Bapak Rohanuddin hari ini bisa bersama-sama untuk melaksanakan Memorandum of Understanding dan perjanjian kerjasama untuk antara LPP, RRI dan radio antar penduduk seluruh Indonesia. Kebanggaan bagi kami Pak Rohanuddin, sungguh luar biasa bagi radio antar penduduk Indonesia, karena slogannya hampir sama, sekali di udara tetap di udara. Rapi pun juga demikian. Rapi ada di seluruh Indonesia, Rapi ada di seluruh pelosok Indonesia. Jumlah anggota kami Pak kurang lebih sekitar 80-an ribu. Kalau pemancarnya ribuan, kalau LPPRI hanya ratusan, kalau kami itu ribuan, maka sudahlah tepat rasanya kalau LPPRRI bekerja sama dengan radio antar penduduk Indonesia. Kami organisasi sosial yang berbasis komunikasi. Kami punya pasukan yang luar biasa. Tidak disuruh, mereka bisa bergerak kapanpun dan dimanapun. Rapi tidak pernah berharap mendapat, karena apa yang dilakukan Rapi betul-betul tulus dan ikhlas demi bangsa dan negara. Pak Direktur, banyak kejadian, baik itu tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, gempa di mana-mana. Alhamdulillah, Rapi selalu tampil di depan.
tidak pernah memikirkan apa dan dapat apa, harus bagaimana, tidak. Mereka relawan-relawan yang tulus ikhlas mengorbankan diri membantu kepentingan masyarakat. Itu Pak Direktur. Jadi sudahlah tepat rasanya kalau LPP RRI ini bekerja sama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia. Saya selama ini juga berbangga Pak Direktur menjadi ketua umum sebuah organisasi yang menurut saya luar biasa. Pendapatan negara bukan pajak dibayar oleh para anggota RAPI seluruh Indonesia. Seharusnya pemerintah memberikan sumbang sesuatu lah kepada Radio Antar Penduduk Indonesia ini. Tapi oke lah, kalau sekarang sampai saat ini pemerintah belum memberikan apresiasi berbentuk bantuan, tetapi yakinilah Pak Direktur, para direktur, bahwa kami Radio Antar Penduduk Indonesia, insan RAPI seluruh Indonesia ini memberi sumbangsih pikiran, memberi bantuan tenaga, memberi komunikasi kepada siapapun, tidak pernah memikirkan nanti dapat apa. Yang kami lakukan adalah itu bagian ibadah, karena kita yakin sekecil apapun yang dengan tulus ikhlas akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha. Itu slogan kami. Maka slogan RRI, Lembaga Penyiaran Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. RAPI pun sekali di udara tetap di udara. Sebuah kerjasama yang luar biasa. Kami biasanya Pak Direktur melakukan MOU itu, dilakukan MOU dulu baru PKS-nya belakangan. Tetapi ini luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang telah intens berkomunikasi dengan LPP RRI untuk membuat sebuah kesepakatan antara LPP RRI dengan Radio Antar Penduduk Indonesia. Mohon maaf karena selama ini saya tinggal di Jogja Pak Direktur, karena kebetulan di DKI ini ada PSBB, saya tidak ada surat dinas, jadi susah saya untuk pergi ke DKI ya. Ini kebetulan sudah agak longgar. Kemarin saya terbang harus ada rapid test dulu, alhamdulillah negatif dan non reaktif, akhirnya saya bisa terbang dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Pak Direktur. Mudah-mudahan Bapak sekalian yang saya hormati, kerjasama kerja bareng ini bisa membuahkan sesuatu buat orang lain, karena saya yakin dan saya yakin juga mungkin yakin Bapak Ibu sekalian bahwa apapun yang dilakukan untuk kepentingan orang lain, insya Allah kita akan memetik hasilnya di kelak kemudian hari. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang ada di satker seluruh RRI Indonesia, Lembaga Penyiaran Republik Indonesia seluruh Indonesia. Salam hormat saya kepada para pimpinan-pimpinan, para ketua-ketua daerah. Mudah-mudahan kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RAPI Jaya Jaya. RAPI Jaya Jaya Jaya. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin juga satker di seluruh Indonesia, selanjutnya kita dengarkan juga sambutan dari Direktur Utama LPP RRI, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang tinggi, Bapak Haji Agus Sulistiono, baru kenal, tapi spiritnya sangat luar biasa, sangat Indonesia. Kita beri semangat dulu. Yang terhormat Bapak Ketua Umum, Rafi, dan saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan Merauke, para kepala stasiun di seluruh Indonesia, kemudian para kepala daerah, Rafi, betul Pak ya, di seluruh Indonesia, hingga dengan Anda saya bisa hadir tetap muka dengan saudara-saudara sekalian. Saya terima kasih juga kepada Pak Ketua Umum bisa hadir jauh dari Jogja. Saya diinisiasi oleh dua tokoh dari Rafi, yang pertama adalah Pak Sekretaris Umum, yaitu Bapak Reza Fikri Sarjana Hukum. Kami semangat. Mobilnya mobil balap warna merah Pak. Jadi menjemput Dirut Radio Republik Indonesia di satu tempat bersama orang pentingnya yaitu Pak Ferry. Jadi ini saya perkenalkan balik dulu, karena bapak-bapak dan ibu-ibu juga baru tahu wajah saya. Di sebelah diri saya itu adalah Pak Direktur SDM dan Umum. Silakan berdiri. Bapak Nur Hanudin, juga anggota Rafi. Ya, beliau dari Makassar, sekarang menjadi Direktur SDM dan Umum Radio Republik Indonesia. Di sebelah kiri di sini ada Bapak Hari, Direktur Keuangan Radio Republik Indonesia. Ya. Yang membuat RRI 2 kali WTP, tahun ini juga RRI WTP. Ada di sebelah kiri lagi Pak Endriman Butar-Butar. Ini simbolnya pakai simbol Lemhanas karena beliau ini sedang mengikuti Lemhanas. Kemudian yang di sebelah sana ada orang penting juga di negeri ini Bapak Widi Kurniawan. Pak Widi Kurniawan ini adalah Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3. Jadi bapak-bapak kalau mendengarkan siaran Pro 3 itu adalah siaran nasional andalan Radio Republik Indonesia yang mengudara sepanjang 24 jam di negeri ini dan menggelinjang di udara masuk ke semua antero di dunia. Dan pendengar kami di Indonesia lebih dari 60 sampai 75 juta. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk kita saling bekerja sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perkenalkan saya, nama saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Ini nama saya yang ada di RRI. Saya juga pernah menjadi Ketua Orali di Surabaya. Sudah lama, kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi juga sekarang saya menjadi anggota Rafi. Itulah sebabnya kenapa saya amat sangat tertarik dengan Rafi ini. Dua dimensi ini memiliki dimensi yang berbeda, tapi usahanya juga usaha kemanusiaan dan sosial. Tapi kalau di orang itu kecenderungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknik elektronika. Saya setiap pagi bersama Pak Wakil Rektor, saya beri nama Pak Wakil Rektor, Pak Ferry ini panggilannya Pak Ucup. Rektornya adalah Profesor Jack John dari Batavia, Jakarta. Katakan perguruan tinggi single side band terbuka. Setiap pagi, setiap jam 5 pagi, itu saya selalu dipanggil, ditelepon oleh orang-orang Papua, oleh orang-orang dari Sulawesi, ya, dari Kalimantan, dari Sumatera, seluruh Jawa, dan wilayah-wilayah NTB dan Nusa Tenggara Timur. Saya di situ tampil. Pasti mungkin saudara-saudara kita yang sekarang menjadi ketua daerah Rafi, mungkin Anda tahu hanya mendengarkan suara saya, suaranya pasti sama karena Profesor Jack John itu tampil setiap jam 5 sampai jam 6 pagi. Inilah wajah saya. Kalau di Orari, call saya yang Charlie 3 Kilo Yankee. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sudah tidak asing lagi dengan dengan Rafi ini. Kita ingatkan semua, siapakah pendiri Rafi?
Ya, tadi saya berkomunikasi dengan Pak Ferry, Pak Ucup. Beliau adalah Majen TNI Purnawirawan Dr. Haji Edi Marsuki Nalapraya. Usia beliau sudah 90 tahun. Tadi saya berkomunikasi dengan Pak Ferry, rupanya beliau dalam keadaan sakit. Dan itulah sebenarnya ruh dan cahaya bagi Indonesia, yang menyinarkan cahaya baik bagi Indonesia, sehingga muncullah generasi-generasi rapi yang sekarang ini, dan bangkit bersama masyarakat Indonesia secara gotong royong dan bersama-sama menanamkan kebaktiannya, keberpihakannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal-hal bakti sosial, dalam hal-hal kemanusiaan. Banyak orang tidak tahu tugas-tugas dari RAPI. Mereka ada di mana-mana, di mana ada gempa, di mana ada gelombang dahsyat, di mana ada tsunami. Disitulah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, anggota RAPI berada di udara dan mengucapkan salam dan menyampaikan hal-hal yang penting, berita-berita penting untuk bantuan kemanusiaan sejak berdiri sampai sekarang. Mungkin juga ada orang-orang RRI yang tidak tahu. Kali ini saya Direktur Utama Emrah Mudi menyampaikan pesan ini kepada saudara-saudara di daerah. Sehingga kalau Anda bertanya, kenapa sih RRI bekerja sama dengan RAPI? Itulah sebenarnya ruh daripada RAPI yang bergerak di dalam usaha yang sangat dan hebat. Kita hormati. Karena RRI dan RAPI itu adalah kehormatan bagi Indonesia. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, para kepala daerah, para ketua RAPI daerah, kita saling bersama-sama. Kemudian nanti akan ada sebuah state organizing. Kerjasama itu, teman-teman kita yang ada di lapangan, di RAPI, nanti akan memberikan laporan-laporan kepada Pro3, termasuk kepada RRI daerah. Maka saya perintahkan kepada seluruh kepala RRI daerah untuk melakukan komunikasi operasional, dan nanti akan diatur kemudian oleh Direktur Program dan Kondisi yang kebetulan sekarang lagi program mana tidak bisa hadir. Jadi nanti kerjasama ini berjalan dan kita sepakat untuk saling bersama-sama memberikan informasi yang tercepat kepada masyarakat, benar dan merah putih. Anggota RAPI yang jadi sangat tidak boleh nanti ada kesalahan. Tidak boleh lagi ada kamuflase ini. Pak Sekretaris Saya ingin titipkan kepada semua karyawan-karyawan yang ada ini, dan saya titipkan juga kepada bapak-bapak Wakil Ketua anggota RAPI di seluruh dan 2 Indonesia, untuk tetap meletakkan pikiran dan hati kita untuk negara RAPI kesatuan. 08. Dalam pembicaraan itu juga saya dengan Pak Segun dan Pak Ferry itu saya mengatakan bahwa tolong juga RRI dibantu. Apa bantuan yang harus diberikan kepada RRI? RRI di beberapa tempat ada yang blank spot, ya. Di beberapa tempat pasti ada blank spot. Nanti pasti secara bertahap. Kami mohon izin Pak Ketua Umum. Jadi nanti misalnya ada anggota RAPI di satu tempat yang kemudian di situ adalah daerah black spot dan kebetulan punya tower, pasti kami nempel tower. Dan secara proporsional nanti akan dalam bentuk sewa menyewa dan sebagainya, tetapi dalam karena sama-sama merah putih. Saya yakin itu pasti listrik dibayar oleh RRI, mungkin ada sedikit tambahan sebagai rasa loyalitas kepada negara. Nah, tapi ini karena kami harus siapkan pemancar kecil, jadi kita harus pikir, kita taruh di situ pemancar 500 volt misalnya, di tempat itu tidak besar, kalau dengan 500 volt saya kira mampu, tidak besar juga. Jadi itu artinya menyambungkan loyalitas terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah memberikan hiburan dan informasi kepada masyarakat Indonesia. Jadi daerah-daerah blind spot bagi teritorial RRI memang masih ada. Tetapi perkembangan selama 10 tahun terakhir ini, bapak-bapak dan ibu-ibu anggota RAPI di seluruh Indonesia, dengan adanya digitalisasi, maka RRI terbang lebih dulu. RRI memiliki aplikasi namanya RRI Prego. Silakan nanti bagi bapak-bapak yang masih belum tahu aplikasi RRI Prego, silakan download, apakah itu di smartphone, apakah itu di iPhone atau di Android dan sebagainya. RRI Prego.
Disitulah sebenarnya banyak dimensi siaran-siaran RRI dan segala menu-menu yang ada. Di situ ada RRI Radio, di mana berisi radio RRI di seluruh Indonesia. Kalau kita akan buka MTCOM, kita akan buka Oksibil, kita akan buka Miangas, kita akan buka Rote, kita akan mendengarkan siaran. Maka dengan itu, aplikasi pada tahun 2016 dan 2017, aplikasi RRI Krebo yang dikembangkan oleh RRI mendapatkan kehormatan sebagai juara dunia 2 kali. Ini jelas, Bapak-Bapak sekalian, bahwa teknologi yang dikembangkan oleh RRI teknologi yang sangat luar biasa. Dan dalam 1-2 bulan lagi RRI akan memiliki artificial intelligence. Membangun artificial intelligence itu tidak mudah. Kemarin waktunya butuh 6 bulan, ternyata diperpanjang lagi oleh IT-nya karena banyak hal kesulitan-kesulitan setelah ada peristiwa COVID ini. Sehingga server-server yang ada di luar negeri juga dijualnya agak mahal. Jadi perlu ada diskusi lagi. Sudah tinggal 90%. Nanti ketika Radio Republik Indonesia memiliki artificial intelligence, maka semua anggota RAPI di Indonesia juga bisa masuk di situ. Ya, bisa masuk di situ. Kita akan buka ABC, nanti bisa dikoneksikan dengan artificial intelligence karena Anda adalah bagian terbesar dari RRI. Kalau tidak menjadi bagian terbesar oleh RRI, maka RRI dan RAPI adalah merupakan irisan terbesar di Indonesia. Ini menjadi sangat penting untuk saya ini menyampaikan pada saat ini. Tapi sekarang bukan sebagai seorang rektor, tapi sebagai seorang direktur utama. Saya ulangi, nama saya mungkin ingin tahu teman-teman di daerah, mungkin tahu komunikasi dengan saya, dengarkan suara saya. Tapi wajah saya ini namanya Emil Hanudin. Di situ Profesor Jack John dari Batavia, Rektor Perguruan Tinggi Single Center. Pendengarnya banyak, ya, pendengarnya banyak. Ketika saya kuliah pagi, saya didampingi oleh beliau ini. Jadi kuliah pagi, kalau saya mati, beliau akan lanjutin, Pak. Nah, kadang-kadang terlalu lama saya bicara, tidak dalam buku, kemudian tiba-tiba banyak kan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan. Tapi insya Allah saya bisa jawab. Kalau tidak saya jawab, masih banyak teman-teman yang sarjana, insinyur dan sebagainya yang pintar dari saya untuk bicara di dalam, untuk mengisi Indonesia lebih baik. Jadi, alat komunikasi yang digunakan oleh teman-teman RAPI itu bukan hanya untuk gegesan, itu bagian kecil saja, tapi bagian besar yang ada dalam lingkaran, dalam bola yang manis yang diciptakan oleh RAPI itu adalah keberpihakan terhadap negara kesatuan. Jadi itu, Bapak Ketua Umum, Pak Bung, Pak Ferry dan semua anggota RAPI di seluruh Indonesia, saudara-saudaraku, dari ketua daerah RAPI, salam hangat dari Jakarta. Saya ingin menyampaikan pesan ini, bicaralah yang baik-baik untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Saya Emil Hanudin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dirut, kami mohonkan tetap berada di tempat. Untuk selanjutnya langsung dilakukan penandatanganan MOU antara RRI dan RAPI Pusat. Lalu silakan Pak Agus. Ambil foto dulu Pak, nanti sebagai laporan. Ya, masing-masing untuk sini. Ya, Bapak Ibu hadirin, inilah penandatanganan Memorandum of Understanding antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan Radio Antar Penduduk Indonesia pada hari ini Jumat 10 Juli 2020. Kita beri tepuk tangan. Ya. Baik, selanjutnya Pak Dirut dan Pak Agus, saya mohon tetap berada di tempat. Kita lanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara RRI Jakarta dengan LPP RRI Jakarta yang juga bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara seluruh satker RRI di seluruh Indonesia dengan Ketua
daerah dan juga wilayah operasi di seluruh Indonesia saat ini. Kami persilakan Pak Irfan dan Pak Wahyono. Ambil tempat.